Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan ibu di sini. Alhamdulillah ibu dalam keadaan sehat. Hari ini bertemu lagi dengan ibu untuk pelajaran tematik. Tapi sebelum kita mulai pelajaran ini, kita berdoa dulu yuk. Angkat yuk kedua tangannya. Kita berdoa yang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat ya. Oke, sekarang supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Masih ingat kan tepuk semangat? Yuk sama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Oke, alhamdulillah anak-anak ibu sudah semangat. Sekarang biar lebih semangat lagi, yuk kita nyanyi Garuda Pancasila. Siapa yang ingat lagu Garuda Pancasila? Semuanya ingat, hebat. Anak Indonesia harus tahu lagu-lagu wajib yang ada di negara kita. Oke, yuk sama-sama ya kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Udah semangat semuanya sekarang. Mudah-mudahan kalian menjadi generasi Indonesia yang selalu maju. Baik, sekarang kita mulai ya. Masuk ke pelajaran tema 2 atau 5B tentang informasi penting. Nah, apa sih informasi penting itu, nak? Siapa yang tahu? Informasi penting itu adalah ya, sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, bagaimana sih Bu supaya kita bisa tahu informasi penting dari sebuah peristiwa tersebut? Ada 3 cara. Lihat, di sini Ibu sudah tuliskan. Ada adik Simba. Apa itu adik Simba? Adik Simba adalah kata tanya yang kita gunakan untuk menggali informasi dari sebuah teks. Kemudian kita juga bisa menggunakan dengan bagan. Dan yang terakhir kita bisa menggunakan dengan menjawab pertanyaan dari sebuah teks. Coba kalian perhatikan di halaman 3 buku paket kalian. Ya, di situ ada sebuah teks. Nah, berjudul Katak Sang Hewan Amfibi. Kita coba satu-satu ya. Ibu akan jelaskan tentang adik Simbanya dulu. Apa sih Bu adik Simba? Adik Simba itu A-nya adalah apa? Adalah apa? Apa kita gunakan untuk mengetahui sesuatu, menanyakan suatu hal. Ya. Kemudian di itu di mana? Adik Simba ini singkatan ya, Nak ya. Jadi apa, di mana? Di mana biasanya kita gunakan untuk menanyakan apa? Tempat, betul sekali. Ini untuk menanyakan tempat. Ya, tempat atau lokasi. Kemudian K. Nah, adik, adik, sekarang K. K-nya adalah kapan. Kapan kita gunakan untuk menanyakan waktu. Ya, si. Nah, si itu adalah siapa. Nah, kalau udah dengan kata siapa, berarti kita menanyakan apa? Tokoh, betul. Menanyakan tokoh atau
siapa yang berperan? Siapa yang berperan? Ya, kemudian M, mengapa? Mengapa? Ya, mengapa itu kita bisa gunakan untuk menanyakan sebab. Sebab. Kemudian yang terakhir bagaimana? Bagaimana? Ini menanyakan proses. Di buku paket kalian juga ada ya, halaman 3. Kalian bisa lihat di situ menanyakan proses kejadian. Ya. Nah, kalau dalam istilah bahasa Inggris, mungkin kalian pernah mendengar istilah 5W plus 1H. 5W plus 1H. Inilah adiksimba, ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, sekarang Ibu contohkan dulu yang adiksimba. Kalian lihat teks pada halaman 3 buku paket kalian. Ya. Katak sang amfibi. Judulnya Katak sang hewan amfibi. Ya, kita coba ya dari paragraf pertama. Pada saat atau setelah hujan, kita sering mendengar suara-suara khas dari katak. Katak merupakan hewan yang sering melakukan aktivitas saat hujan tiba. Ia juga suka berenang. Sampai-sampai salah satu gaya renang diberi nama sesuai dengan namanya, yaitu gaya katak. Selain berenang, katak juga mahir meloncat. Kaki belakangnya yang lebih panjang membuatnya dapat melompat jauh. Paragraf yang kedua, kita perhatikan. Katak tidak hanya dapat ditemukan ketika hujan atau di sungai saja. Katak juga dapat kita temukan di sawah. Hal ini disebabkan katak menyukai tempat-tempat yang berair. Meskipun katak menyukai air, katak bukan termasuk jenis ikan yang hidup di air. Katak juga hidup di darat. Hal ini menunjukkan bahwa katak hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Karena itulah katak disebut hewan amfibi. Jadi hewan amfibi itu hewan yang hidup di dua tempat, di darat dan di air. Yang terakhir, paragraf terakhir, pada umumnya hewan amfibi mempunyai kaki berselaput yang berfungsi untuk berenang di air, serta kulit tubuhnya lembab dan berlendir sehingga selalu terlihat basah. Sistem pernapasan katak dewasa terjadi melalui paru-paru dan kulit. Saat katak masih berupa berudu atau kecebong, ia bernapas menggunakan insang. Hal inilah yang menjadi cikal bakal para ilmuwan menggolongkan katak sebagai hewan amfibi. Nah, gimana Bu cara mengetahui informasi penting itu? Kalian coba simak di halaman 4. Nah, sudah dibuka halaman 4 di buku paketmu. Ya, tadi ada tentang mind mapping kan ya. Tapi sebelum ke mind mapping itu, kita lihat dulu langkah-langkah untuk menuliskan informasi penting. Yang pertama, baca teks dengan teliti. Sudah kita lakukan bersama tadi. Kita sudah baca teks dengan teliti dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 3. Kemudian yang kedua, temukan info penting dengan adiksimba. Nah, yuk sekarang kita temukan info penting dengan adiksimba dengan mengisi mind mapping atau peta konsep yang ada di buku paketmu halaman 4. Ibu pandu ya, kita coba sama-sama lengkapi peta konsep berikut ini. Apa? Kan adiksimba. Yang pertama apa? Apa nama hewan yang dijelaskan dalam teks tadi? Sudah jelas. Apa tadi nama hewannya? Katak. Ya, betul sekali. Katak. Di mana tempat hidup hewan tersebut? Tadi di mana ya? Pada paragraf 2 dikatakan di sini katak hidup di air dan di darat. Nah, kita temukan lagi info pentingnya di air dan darat. Oke, kemudian adik K. Kapan hewan tersebut biasanya muncul? Saat musim hujan. Tadi dikatakan di paragraf 1, saat hujan. Ya. Kemudian siapa yang menggolongkan hewan tersebut ke dalam kelompok amfibi? Lihat halaman ketiga pada teks tadi. Para ilmuwan menggolongkan katak sebagai hewan amfibi. Berarti siapa yang
menggolongkan hewan tersebut ke dalam kelompok amfibi? Yaitu para ilmuwan. Ya, para ilmuwan. Nah, kemudian mengapa ya, adik Simba mengapa hewan tersebut digolongkan ke dalam hewan amfibi? Tadi kenapa di paragraf 2? Karena hidupnya di air dan di darat, makanya disebut hewan amfibi karena hidup di, kalau mengapa jawabannya pakai karena hidup di darat dan di air, ya, karena hidup di darat dan di air. Oke, sekarang bagaimana adik Simba yang terakhir itu bagaimana cara hewan tersebut bernafas? Bagaimana cara hewan tersebut bernafas? Tadi di paragraf 3 dikatakan di sini sistem pernapasan katak dewasa terjadi melalui paru-paru dan kulit. Ketika katak masih kecil atau berupa kecebong, dia bernafas dengan insang. Berarti di sini ada 2 jawaban. Ketika katak kecil, ibu singkat K ya, katak kecil, dia bernafas dengan insang. Setelah menjadi katak dewasa atau katak besar, dia bernafas dengan paru-paru dan kulit. Nah, sudah ditulis di buku paketmu. Sekarang kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 info penting. Terus sudah selesai dong Bu? Belum ya. Lanjut ke yang ketiga. Tuliskan dalam bentuk poin-poin. Nah, kita tulis dalam bentuk poin-poin ya. Kita tulis dalam bentuk poin-poin seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menuliskan informasi-informasi penting yang tadi sudah kita dapat di sini ke dalam bentuk poin-poin seperti ini. Ya, kita lihat ya dari yang pertama, dari kata apa. Kita ambil di sini apa? Hewannya katak. Kemudian bisa kita gabung dengan di mana tempat hidup hewan tersebut? Air dan darat. Lalu kita tulis langkah yang keempat tadi adalah kita menuliskan atau membacakannya dengan bahasa kita sendiri. Nah, kita tulis menjadi seperti ini. Katak hidup di air dan darat. Nah, dimana ini adalah info dari apa? Kemudian air dan darat adalah info dari di mana. Tuh, ya. Nah, kita gabungkan hasil dari tadi kita menemukan dari pertanyaan apa dan di mana. Kemudian poin yang kedua kita lihat lagi di sini kapan hewan tersebut muncul dari K ya, saat hujan, dan para ilmuwan menggolongkan hewan tersebut ke dalam kelompok amfibi. Kita bisa masukkan jadi poin kedua. Katak sering muncul saat hujan. Nah, ini kita dapatkan dari kapan. Nah, ini kita dapatkan dari pertanyaan kapan. Poin yang berikutnya, para ilmuwan. Ini kita dapatkan dari kata tanya siapa. Kita pindahkan menjadi para ilmuwan menggolongkan katak sebagai hewan amfibi. Itu kan tadi info pentingnya. Nah, kita tulis di sini. Nah, para ilmuwan itu siapa menggolongkan katak sebagai hewan amfibi. Kenapa digolongkan ke hewan amfibi? Ini dari kata mengapa. Mengapa hewan tersebut digolongkan ke dalam amfibi? Ini kita dapat dari mengapa. Ya, dari mengapa. Karena hidup di 2 tempat, yaitu darat dan air. Nah, kemudian yang terakhir, info terakhir menanyakan proses. Bagaimana cara hewan tersebut bernapas? Kita sudah punya di sini info pentingnya. Jika katak kecil, dia menggunakan insang. Ketika katak telah dewasa, dia menggunakan paru-paru dan kulit. Pindahkan ke sini, ya. Pindahkan ke sini menjadi poin berikutnya, poin keempat.
Kata kecil hidup di air, ia bernafas dengan insang, dan kata dewasa bernafas dengan kulit dan paru-paru karena ia hidup di darat dan di air. Nah, dari poin yang ke-6 tadi di sini sudah kita pindahkan di sini menjadi 4 poin saja. Lebih sederhana, bukan? Nah, ya, ini contoh mencari informasi penting atau menemukan informasi penting pada sebuah teks dengan cara adik simba. Sampai di sini kalian sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Jika masih ada yang belum kalian pahami, kalian boleh tanya langsung kepada Bapak Ibu guru, ya, via Japri atau ketika kita Zoom meeting. Nah, yang berikutnya Ibu akan menjelaskan cara menemukan informasi penting melalui bagan. Kita lihat ya. Di buku paketmu pada halaman keempat, ada tentang sistem pernafasan ikan. Ya, di sini ada sebuah bagan. Nah, proses pernafasan ikan ada 2 bagan di sini. Tuh ya, nanti kalian bisa mengisi bagan ini. Di sini kalian sudah diarahkan informasi penting dari sistem pernafasan ikan ini ada 2, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, kalian bisa menuliskannya di sini. Penjelasannya, inspirasi itu apa, ekspirasi itu apa. Nah, ini cara kedua menemukan informasi penting dalam bentuk sebuah bagan. Cara ketiga, cara berikutnya, kalian buka halaman 9. Menemukan informasi penting dalam teks dengan menjawab pertanyaan yang ada pada bagian bawah setelah teks di halaman 10. Jadi teksnya ada di halaman 9. Nah, ya. Kemudian kalian, teksnya ada di atasnya, kemudian pertanyaannya ada di bawahnya. Gitu ya. Dibaca dulu caranya tadi, dibaca, kemudian kita tandai boleh dengan stabilo atau pensil mana informasi pentingnya kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Kalau yang ini sangat mudah, Ibu rasa kalian sudah bisa melakukannya di rumah ya dengan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini kaitannya pasti dengan teks yang ada di atasnya. Nanti jawaban-jawaban dari sini itulah yang kita gunakan sebagai informasi penting dari teks tersebut. Sampai di sini mudah-mudahan kalian sudah memahami bagaimana cara mencari informasi penting dari sebuah teks. Ibu ulangi ya, tadi ada 3 cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan dengan metode adik simba dan tadi sudah Ibu contohkan. Yang kedua, kita bisa menggunakan bagan. Ya, dimana bagannya itu biasanya sudah disiapkan, nanti kita tinggal mengisi bagannya. Yang ketiga, dengan menjawab pertanyaan, dimana disajikan sebuah teks dulu, di atasnya kalian baca dengan teliti, kemudian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya terkait dengan teks yang di atasnya. Mudah bukan? Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekannya di rumah ya. Nah, tugas kalian ada di Ayo Berlatih pada halaman 6. Di situ ada sebuah teks, kalian cukup kerjakan nomor 1 saja. Nih, halaman 6 ya, berdasarkan informasi di atas kalian buatlah pertanyaan menggunakan adik simba. Kalau di sini kan sudah ada pertanyaannya, ya kan? Ibu hanya memandu kalian mencari jawabannya. Nah, pada tugas kali ini kalian membuat sendiri pertanyaannya dengan adik simba tadi. Diawali dengan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, lalu kalian jawab seperti ini contohnya. Bisa? Bisa. Anak hebat pasti bisa melakukannya. Jangan patah semangat. Selamat mencoba di rumah ya. Mungkin cukup untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Bila ada pertanyaan yang masih kalian belum pahami, boleh langsung ditanyakan kepada Ibu Bapak Guru. Terima kasih untuk hari ini. Sehat selalu di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.